Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam fi hadzal yaum. Baik anak-anak sekalian, hari ini sebagaimana biasa kita akan masuk kepada media mengajar untuk SMP kelas 8. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai kegiatan kita sebagaimana biasa, akan dipimpin oleh ketua kelas untuk membacakan doa, tentunya agar ada keberkahan nanti ketika kita melaksanakan proses belajar mengajar. Baik, kemudian Bapak akan mengabsen anak-anak Bapak yang sudah hadir. Baik, semuanya sudah hadir. Bapak akan memberikan motivasi bahwa hari ini kita akan belajar mengenai bab 3 menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Baginda Nabi katakan bahwa orang yang jujur akan masuk surga dengan mudahnya. Kemudian ada persepsi, nanti kita akan memberikan pendapat-pendapat yang berbeda tentunya ketika samakan persepsi yang ada di materi pembelajaran tentang jujur dan amanah. Baik anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang pengertian amanah. Tentunya sebelumnya ini bisa anak-anak lihat di slide yang Bapak sediakan. Coba lihat pengertian amanah. Amanah berasal dari kata amana ya'manu amina yang berarti aman, tidak takut dan dapat dipercaya. Allah al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka ketika itu anak-anak sekalian, mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara apa? Tangan kita berbicara. Benar ya Allah, ketika di dunia dia senantiasa bertasbih. Itu nak. Kemudian kakinya akan berkata, akan memberikan kesaksian benar ya Allah, kaki ini dilangkahkan untuk senantiasa pergi ke rumahmu ya Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi mulut dikunci nak. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan masalah yang timbul diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Nah, ini tentunya ketika kita sudah mempelajari daripada materi kita, maka nanti akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, di keluarga kita. Tentunya melihat daripada contoh, daripada panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bisa kamu lihat Rasulullah SAW selalu senantiasa bersikap amanah dalam menjalani hidupnya. Sehingga ketika itu masih kanak-kanak saja, baginda Nabi Muhammad SAW sudah digelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya.
Nah, ini dia nak. Siapa yang cinta kepada baginda Nabi, silahkan tunjuk tangan. Kalau cinta kepada Nabi, kita harus amanah. Untuk mengamalkan sikap amanah, ada beberapa nilai kebaikan yang ditiru, yang dijadikan teladan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa dia? Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada janji, ya. Masih ingat hadis yang kita hafalkan, ayatul munafik salasa, idza haddasa kadzdzaba, wa idza ahlafa ahlaf, wa idza autu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berkata dia bohong, berjanji dia mengingkari, kemudian dipercaya dia khianat. Coba sebutkan hadisnya. Lupa. Ya, nanti nak kita ulang-ulang kembali dan ini menjadi acuan bagi kita agar kita senantiasa amanah karena sudah melihat daripada atau menghafal daripada hadis yang sudah pernah kita hafalkan. Kemudian setia terhadap kebenaran dan teguh pada pendirian. Kemudian nak, lihat lagi di slide yang sudah disediakan. Lihat di papan, menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat. Coba bisa dibaca anak Bapak, ketua kelas, yang atas, yang patuh dan taat. Ya, ya itu ya, yang patuh dan taat. Ya, baik, terima kasih. Kemudian setia kepada janji dan menepati janji. Memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, kemudian setia pada kebenaran. Coba bendahara, coba kamu lihat itu sedikit aja nak baca. Setia pada kebenaran. Ia tidak melakukan kecurangan, terus tidak menipu ataupun berbohong. Kemudian bersikap berani menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai dengan aturan. Nah, nanti nak, jika anak-anak yang ada melakukan kecurangan atau melakukan kejahatan atau bullying, maka kamu harus berani dalam hal ini memberikan informasi kepada guru BP, tentunya agar perbuatan-perbuatan ini tidak terulang kembali. Nah, coba ini tidak melihat laki-laki atau perempuan. Coba dalam hal ini siapa yang berani tunjuk tangan? Apabila ada kecurangan, apabila ada kejahatan untuk menyampaikan kepada guru BP atau guru-guru yang ada di sekolah kita di SMP 22 ini. Baik, kemudian nak, selain itu ada teguh pendirian, memiliki prinsip tentunya terhadap kebenaran, tidak mudah tergiur pada godaan, dan bekerja berdasarkan aturan dan bertanggung jawab terhadap amanah. Nah, lagi-lagi amanah yang disampaikan di sini. Coba itu lihat, ada hikmah perilaku amanah. Hikmah ini sama dengan manfaat ya nak ya, manfaat, keuntungan. Ya, apa dia? Yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dipercaya nak. Kemudian terhindar dari keburukan dan fitnah. Kita senantiasa dalam real kebenaran. Kemudian ya, mendapatkan perhatian dan nilai positif dari semua pihak. Disenangi dengan guru, disukai dengan teman-teman, kemudian diterima dimanapun dia tinggal atau berada. Kemudian hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Karena memang perilakunya tidak menyalahi daripada aturan
yang telah dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak sekalian, itu dia masuk berikutnya, jujur. Sesuai dengan pembahasan kita, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita ucapkan, harus sesuai dengan perbuatan. Ini nak, nilai kejujuran, coba lihat kepatuhan kepada Allah, kemudian ketaatan pada perintah Allah, terbuka lugas dan apa adanya. Coba anak-anak sekalian, sebagai pemantik, siapa hari ini yang sudah berlaku jujur? Coba nak. Iya, itu juga salah satu kejujuran ketika kamu membeli barang, kemudian kembalian uangnya lebih, maka dikembalikan. Ya, bagus. Berikan aplaus, tepuk tangan kepada temannya. Bagus. Ada lagi yang lain? Nah, menerapkan nilai kejujuran nak dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini teorinya adalah kita belajar tentang amanah tadi dan kejujuran, nanti bisa kita terapkan dalam, tentunya dalam kehidupan kita. Bisa di keluarga, bisa di sekolah, kemudian di masyarakat. Penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jujur kepada Allah artinya melakukan semua perbuatan semua semata-mata karena Allah. Kemudian penerapan pada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya. Tidak bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain dilakukan tanpa ada kepura-puraan. Artinya kita berbuat tidak ada apa bahasanya, iming-iming ya. Misalnya kebetulan teman kamu ingin minta bonceng ketika nanti pulang sekolah. Maka benar-benar ketika itu niatnya semata-mata untuk membantu, bukan untuk diberikan upah. Nanti diberikan upah ini, nanti untuk dikasih jajan ini ketika saya membonceng teman saya. Tidak boleh ya. Jadi benar-benar segala sesuatunya itu dengan ikhlas. Ada hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka segala sesuatu itu nilainya itu dihitung dengan niat. Sama ketika kita anak-anak tadi berangkat dari rumah ke sekolah. Ini nak kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ini nak penting loh nak. Apabila kamu tadi berangkat sekolah, keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah kata Nabi. Maka dia dihitung fi sabilillah. Nah, berapa besar pahalanya. Nah, bagi anak-anak yang belum balik, pahalanya ini akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Apabila sudah balik, maka akan masuk dalam catatan amal sendiri-sendiri. Kita ulang kembali ya materi-materi kita. Dan ingat, untuk pertemuan akan datang kita akan membahas tentang, coba bisa lihat di buku kamu, ya, tentang sholat istisqa ya. Sholat istisqa, kemudian sholat jenazah. Nah, boleh nanti kita praktek, boleh nak kita praktek karena memang ini berkenaan dengan di masyarakat kita. Kata Nabi, nak, satu kebahagiaan orang tua manakala ketika orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai imam itu adalah anaknya.
itu satu keberhasilan yang luar biasa. Nah, ketika itu kata Nabi, apabila diizinkan ya orang yang meninggal tadi, bapaknya tadi, ya mendengarkan, dia akan merasa bangga bahwa anaknya yang berlaku sebagai imam. Iya, nanti pertemuan akan datang kita akan bahas 4 takbir. Anak-anak siapa yang sudah pernah mengikuti sholat jenazah? Ya, tidak ada. Nanti kita belajar di pertemuan akan datang. Baik ya, anak-anak sekalian. Eh, Selamat belajar. Nah, itu bel sudah berbunyi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Andi. Pak Wahyudin, Iya, Bu. apa arti Wahyudin, Pak? Wahyu itu kalam dari Allah, Bu. Oh gitu. Iya. Din, Din agama, Bu. jadi apa artinya? Iya, kalam dari Allah berupa agama gitu lah, Bu. Jadi bapak-bapak, Pak Wahyudin, bapak agama. Iya, oke. Namanya cukup bagus, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Tadi ada ayat-ayat Al-Quran ya, Pak, yang Bapak tampilkan. Iya, Ibu. Tapi untuk buat di sini, Bu, gimana Ibu ya di PowerPoint ini untuk tulis ayatnya itu? Bapak tidak ketik? Ya, Ibu? Tadi yang ditampilkan itu? Iya, iya, Ibu. Nah, capaian pembelajarannya apa, Pak? Peserta didik mampu memahami kejujuran dan amanah, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mampu memahami kejujuran dan amanah. Iya, Amanah dan amanah. kejujuran? Jujur dan amanah. Serta, Amanah itu apa, Pak? ya Bu, Kalau amanah itu tidak sama dengan jujur. kalau amanah dia bisa dipercaya, Bu. Amanah. Contohnya apabila dititipi barang, Dia maka amanah. itu amanah, Bu. Kalau jujur ini Amanah. contohnya apabila berkata, maka dia sesuai antara perkataan dengan perbuatan, Ibu. Ya, Itu yang menurut mana? ya, Bu. Itu sidik. Sidik, sidik sama, Bu, dapat dipercaya. Hah? Sidik Ya, dapat dipercaya juga. ya. Kenapa dia dapat dipercaya sidik itu? Karena dia benar. Ya, sidik benar, Bu. Sidik, sifat Rasul, ya, Bu, sifat Rasul. Sidik, amanah, patona, tablik. Betul, Bu? Ya, sidik. Sidik artinya benar. Iya. Minta maaf, Ibu. Bu, nerpes, Bu. Iya, Bu. Ya Allah. Ada apa? Iya, ini memang jumpa Ibu Kompri memang nerpes banget ini, Bu. Lupa-lupa, Bu. Jadi capaian pembelajaran itu tadi apa, Pak? Boleh ditampilkan di sini ya, Bu ya. Ntar, Bu ya. Boleh, boleh. Karena ini dia, Bu. Terus naikkan. Biar dinaikkan bentar, Bu. Uh, coba, Bu. Ini dia, Bu. Peserta didik mampu mendeskripsikan sikap jujur. Nah, Artinya lalu tadi dalam mendeskripsikan di sini, Bu, dia konsisten gitu loh, Bu. Dia konsisten dalam deskripsikan. sikap jujur. Kemudian peserta didik mampu mendeskripsikan sikap amanah. Kemudian peserta didik mampu menganalisis manfaat dari sikap jujur dan amanah. Ya, Bu? Oke, oke. Ya, Bu. Nah, lalu hubungannya dengan capaian yang Bapak tampilkan di sini dengan metode pembelajaran. Nah, metodenya apa, Pak? Yang Bapak gunakan? Ceramah saja. Kalau untuk diskusinya pakai yang ini, Bu, PBL, Bu. Yang PBL, Ibu. Kalau yang ininya Discovery, Bu. Discovery Learning, Bu. Bagaimana Ibu Bapak untuk mengukur ini sikap-sikapnya ini?
bahwa dia sudah melaksanakan, sudah seperti yang Bapak inginkan, atau Tadi yang kan Bu di diinginkan awal ada capaian. pemantik Bu, ketika saya pancing, siapa Hmm. anak-anak Bapak yang berlaku jujur pada hari ini? Ada separuh orang yang mengatakan bahwa jujur, kemudian beserta contoh-contohnya. Kemudian saya memantik lagi amanah, hanya beberapa orang saja. Nah, kesimpulannya tentunya ya paling tidak lah diharapkan anak-anak ini sebagian besar sudah memahami dan sudah melaksanakan perilaku jujur dan amanah. Iya, Bu? Nah, jadi untuk mengetahui itu Bapak tanya, Iya, siapa Bu. yang berlaku jujur, seperti apa perlakuan jujurnya gitu ya. Heeh. Iya, kira-kira Iya, itu benar itu. iya, Apa Ibu. yang disampaikan itu sudah jujur juga. Iya, Bu. Apa yang disampaikan itu benar. Ya, mudah-mudahan benar, insya Allah benar. Kayaknya nggak cukup hanya itu Pak, ya mungkin perlu ada pengamatan ya. Oh iya Bu, pengamatan. Nah, Oke, terus ini ada profil pelajar Pancasila. iya Bu, profil, iya Bu, profil. Bagaimana Bapak melaksanakan ini, menerapkan kepada anak, khususnya dalam proses pembelajaran yang tadi Bapak terapkan. Di profil pelajar Pancasila itu kan ada, Pak diturunkan Pak, ya Bu, mana tadi profil Pancasila? iya ada Bu, bentar, di atas dia Bu. Jadi dia Bu, untuk menerapkan profil pelajar Pancasila itu kan ada nilai gotong royong Bu, ada Hmm. kerjasama atau kolaborasi di dalam kelompok Ibu. Jadi ini model belajarnya apa? Bentar Bu ya. Kooperatif ya? Iya Ibu. Model Nah ini dia Bu, pembelajarannya apa tadi? ini Bu, ini dia profil pelajar Pancasila. Ya Bu. Mm-mm. Nah, kalau ada bergotong royong, ini bagaimana memunculkan ini dalam proses pembelajaran yang Bapak terapkan tadi? Di ini Bu, di diskusinya Bu, saya munculkan adanya kerjasama Oh, dalam penyelesaian tugas-tugas. tadi ada diskusi. Ada Bu diskusi yang kelompok satu, kelompok dua. Sebentar. Ini ada judulnya Bu. Bentar Bu ya. Ada judulnya, ada diskusi Bu. Dan memang ini selalu kita buat diskusi Bu. Bentar Bu. Loh, mana dia? Ya, cukup Pak, cukup. Iya, iya Bu. Bernalar bernalar kritis ya. Ada Iya, juga tadi benar kan. kritis ya Bu. Nah, itu di mana Bapak praktekkan itu? Bernalar kritis itu kan Bu, pertanyaan kan dalam situasi seperti apa sih biasanya orang berlaku tidak jujur atau amanah? Nah, itu. Hmm. Nah, Oh, dari di situ situ Bapak tentunya, terapkan. ya Bu, Apa jawabannya? jawabannya adalah maka peserta didik akan mampu membedakan mana yang konkret, mana yang abstrak. Apa yang konkret, apa yang habis dapat Pak? Ya, itu dia Bu. Untuk yang kritisnya, yang nyata atau tidak nyata. Dalam hal tentunya yang berpikir kritis, itu Bu. Contohnya apa Pak? Itu masih abstrak juga itu yang Bapak sampaikan. Ya, dia bisa bedakan, kan misalnya gini tadi Bu, dalam 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 apa namanya? Tema diskusi dalam situasi seperti apa biasanya orang berlaku tidak jujur. Nah, maka nanti di situ menimbulkan daripada pemikiran anak-anak didik kita untuk melihat, untuk berpikir. Biasanya eh, misalnya dalam kondisi terdesak. Ah, Nah, kondisi terdesak dalam pemikiran itulah, jawaban itulah, maka timbul penalaran di situ, Bu. Kalau saya niat untuk dimunculkan gitu dia, Bu.
kemampuan untuk menimbang, Bu. Menimbang, memilih dalam situasi seperti apa. Kan biasanya, Bu, ya, Bu? Ya, sudah cukup. Ya. Sediakan kertas, ada Bapak kertasnya? Ada, Dengan Bu. Ada, Bu. Ntar. arahkan kameranya ke kertas. Kertas buku bisa, Bu, ya? Boleh. Ya. Ya, ini, Bu. Alhamdulillah. Bu, ini. Ini, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Wah, alhamdulillah. Iya, kayaknya sudah benar ini, Pak. Beda dengan yang tadi Alhamdulillah, kan? makasih, Bu. Ya Allah. Ada yang berbeda dengan yang tadi? Iya, Bu. Beda, Bu. Ya, alif lam, Bu. Ya. Alif lam. Coba Bapak bisa artikan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Nah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mantap. makasih Ibu, makasih Ibu. Coba Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Mantap kan ya, Pak? Bapak jadi imam. Sekali-sekali, Bu. Bapak sering jadi imam, Pak? Sekali-sekali, Bu. Iya, sekali-kali itu harus lebih hebat, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Iya, insya Allah, Bu. Saya dengar. Iya. Pak, nanti anak muridnya dilatih juga banyak membaca Al-Quran dan menulis, ya, Pak? Iya, iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Terutama bapaknya harus lancar dulu menulisnya. Iya, 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 Ibu. Iya, Ibu. Oke. Banyak iyanya nih, Pak. Supaya lebih profesional ya, Pak. Oke. Selamat. Mudah-mudahan lulus nanti. Amin, Bu. Amin, amin, amin. Ya Allah. Pada Amin. saat pengukuhan. Ya, amin, Bu. Amin. Makasih, Ibu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, silakan undur dulu, undur diri. Kita istirahat dulu. Nah, kita sholat. Iya, iya, Bu. Nah, sampaikan teman-temannya yang di sana. Iya, Bu. Setelah sholat zuhur ya, Bu ya. Ya. Bu, saya pamit keluar, boleh, Bu? Ya, silakan, Pak.